Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pak Kirno juga alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat sehingga bisa memberikan materi pembelajaran menggunakan video. Anak-anakku, pada video pembelajaran pertemuan yang kedua pada materi matematika peminatan kelas 12, Pak Kirno akan memberikan tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Pada materi video sebelumnya sudah Pak Kirno jelaskan tentang metode substitusi langsung pada limit fungsi trigonometri. Baik anak-anakku, supaya lebih cepat kita memanfaatkan waktu, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Yaitu Pak Kirno akan menjelaskan tentang menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Ini yang di garis merah bawahnya, yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri pada video kali ini akan Pak Kirno sampaikan dalam 6 rumus. Yaitu yang pertama, anak-anakku, rumus yang pertama, jika kamu menemui limit fungsi dari sinus AX dibagi BX, sin AX ini pembilang, BX adalah penyebut, di mana X-nya ini mendekati 0. Maka jawabannya koefisien dari pembilang A, koefisien dari penyebut B, jawabannya adalah A per B. Koefisien dari pembilang dan koefisien dari penyebut. Paham? Sekali lagi, jika ada limit sin AX dibagi BX, X mendekati 0, jawabannya adalah A per B. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh 1. Ini contoh 1. Limit dari fungsi, ini yang Pak Kirno lingkari, sin 5X dibagi 3X, di mana X mendekati 0. Koefisien dari pembilang apa? 5. Koefisien dari penyebut berapa? 3. Maka jawabannya adalah 5 per 3. Ini rumus dasar limit fungsi trigonometri yang pertama. Sekarang mari kita lihat rumus dasar limit fungsi trigonometri yang kedua. Jika kamu menemui soal limit fungsinya seperti ini, yaitu pembilangnya AX, penyebutnya sin BX, di mana X-nya mendekati 0. Jawabannya koefisien pembilang A ini, koefisien penyebut adalah B, jawabannya adalah A per B. Hampir sama ya dengan contoh rumus dasar yang pertama. Mari kita lihat contoh 2. Kita lihat contoh 2. Limit fungsi 7X dibagi sinus 8X, di mana X mendekati 0. Koefisien pembilangnya berapa? 7. Koefisien penyebutnya berapa? 8. Maka jawabannya adalah 7 per 8. Sesuai dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang kedua. Ingat, kalau ini fungsi sinusnya di atas, sedangkan ini fungsi aljabarnya di bawah. Kalau ini fungsi aljabarnya di atas, ini fungsi trigonometrinya di bawah. Bolak-balik jawabannya masih sama. Koefisien pembilang dibagi dengan koefisien penyebut. Oke, itu anak-anakku sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Pak Kirno lanjutkan dengan rumus
yang ketiga. Pada rumus yang ketiga ini tertulis, jika kamu ini menemui soal limit fungsi yang atas tangen AX dibagi BX di mana X mendekati 0, maka jawabannya koefisien pembilang A, koefisien penyebut B, jawabannya adalah A per B. Oke, kita lihat contoh 3 nih, dilihat contoh 3. Limit dari fungsi tangen 5x dibagi 3x, di mana x mendekati 0. Koefisien pembilangnya berapa? 5. Koefisien penyebutnya berapa? 3. Maka jawabannya 5 per 3. Oke. Mari kita lanjutkan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri ini yang keempat. Jika kalian menemui soal limit fungsi AX dibagi tangen BX di mana X mendekati 0, maka jawabannya koefisien pembilangnya A, koefisien penyebutnya B, sehingga jawabannya adalah A per B. Supaya lebih jelas, lihat contoh 4. Limit fungsinya adalah 7x dibagi tan 8x di mana X mendekati 0. Jawabannya adalah 7 per 8. Berarti sesuai dengan rumus yang keempat. Yang ini sesuai rumus yang ketiga. Pahamkah anak-anakku? Baik, supaya kalian lebih paham, ini yang rumus dasar limit fungsi trigonometri 1, 2, 3, 4 ini mohon kalian catat dan harus dipahami. Karena apa? Karena akan kita gunakan di rumus dasar limit fungsi trigonometri yang kelima dan keenam, yaitu seperti ini. Mari kita lihat. Rumus dasar fungsi trigonometri yang kelima. Jika kamu menemui limit fungsi, nih, yang atas sin X, yang bawah tangen BX, yang atas pembilangnya sin AX, penyebutnya tan BX. Oke. Nah, kita menyelesaikan ini harus ada dasar rumusnya. Dasar rumusnya adalah rumus dasar yang pertama, rumus dasar yang kedua, rumus dasar yang ketiga, dan rumus dasar yang keempat. Nah, di sini belum muncul itu, maka supaya muncul ini, fungsi ini dikalikan dengan bilangan 1. Bilangan 1 pakai not tulis seperti ini. 1 per X dibagi 1 per X. 1 per X dibagi 1 per X kan ini hasilnya adalah 1. 1 dikalikan bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. 1 dikalikan fungsi apapun hasilnya fungsi itu sendiri. Jadi ajek tetap. Tapi nanti kalau dilakukan perkalian akan merujuk kepada rumus dasar yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa buktinya? Mari. Pembilang dikalikan ini, maka hasilnya kan menjadi ini. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini kan berarti kita menggunakan rumus dasar yang pertama. Jika penyebutnya dikalikan dengan ini, maka muncul pernyataan seperti ini. Ini berarti merujuk atau melihat atau mendasari dari rumus dasar limit fungsi trigonometri yang ketiga, di mana X-nya mendekati 0. Sehingga ada dua fungsi. Limit ini berarti kalau sin AX dibagi X hasilnya adalah A. Limit yang kedua, limit tan BX dibagi X. X-nya mendekati 0, jawabannya B. Pembilangnya A, penyebutnya B, maka jawabannya adalah A per B. Paham anak-anakku? Mari kita lihat di contoh 5. Kita lihat contoh 5. Limit dari fungsi ini.
fungsi ini. Sin 4x dibagi tan 3x di mana x mendekati 0. Supaya ini bisa kita selesaikan dengan rumus dasar yang depan, maka kalikan 1/x dibagi 1/x. Ini kan menghasilkan 1. Maka kalau ini dikalikan diperoleh ini sin 4x dibagi x. Yang bawah dikalikan bawah menghasilkan ini. Ini sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sin 4x dibagi x. X mendekati 0, limitnya adalah 4. Limit tan 3x dibagi x. X mendekati 0, jawabannya 3. Maka jawabannya adalah 4/3. Oke, bisa dipahami nih. Sini sudah mulai penggunaan. Kita lanjut dengan rumus yang ke-6 yang terakhir, yaitu jika kalian menemui limit fungsi ini, nih, fungsi tangen AX dibagi fungsi sin BX di mana X mendekati 0. Maka supaya ini bisa terselesaikan, kalikan dengan bilangan 1 tadi seperti yang depan. Tapi bilangan 1 itu bukan 1, tapi melainkan 1/x dibagi 1/x. Ini hasilnya adalah 1. Nah, jika ini dikalikan menghasilkan sebuah pernyataan seperti ini. Bawah dikalikan menghasilkan pernyataan seperti ini. Sehingga limit dari tan AX dibagi X hasilnya adalah A. Limit dari sin BX dibagi X, X mendekati 0, hasilnya adalah B. Sehingga limit tan AX dibagi sin BX, X mendekati 0, jawabannya adalah A/D. Oke, sekarang mari kita lihat contoh 6. Pada contoh 6, soalnya diketahui limit fungsinya adalah tangen 3x dibagi sinus 7x, di mana x mendekati 0. Maka pernyataan ini, fungsi ini, dikalikan dengan bilangan 1. Bilangan 1 adalah 1/x dibagi 1/x. Sehingga kalau ini dikalikan atas, diperoleh pernyataan ini, yaitu limit sin 3x dibagi x. Penyebutnya sin 7x dikalikan 1/x menghasilkan tangen 7x dibagi x. Berarti ada dua fungsi. Nih, fungsi untuk pembilang menghasilkan 3, fungsi untuk penyebut menghasilkan 7. Sehingga ini jawabannya adalah 3/7. Ini rumus dasar yang kalian harus ketahui. Jangan sampai tidak bisa menggunakan rumus ini. Mari, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba di latihan soal. Mari, latihan soalnya pada contoh 7. Nah, ini sudah mulai mengarah ke hal yang rumit atau melakukan pemahaman ini. Setelah ini kalian disuruh menentukan nilai dari limit, nih perhatikan, tangen 7x ditambah tangen 3x dikurangi sinus 5x dibagi tangen 9x dikurangi tangen 3x dikurangi sinus x, di mana x mendekati 0, hasilnya berapa hasilnya. Maka penyelesaiannya, mari, yaitu limit fungsi ini sesuai dengan soal yang atas, tandanya juga harus diingat-ingat, di mana x-nya mendekati 0. Maka limit fungsi ini sesuai dengan rumus dasar yang ke-5 dan ke-6, kalikan dengan bilangan 1, di mana bilangan 1 itu adalah 1/x dibagi 1/x. Ini hasilnya adalah 1.
Maka kalau dikalikan akan diperoleh yang pertama nih. Tangen 7x per X. Berikutnya tandanya apa? Plus. Di sini juga plus. Ingat ini, hati-hati. Jangan sampai salah tanda. Tangen 3x dikali 1/x menghasilkan tangen 3x per X. Min atau kurangi sinus 5x dibagi X. Ini untuk pembilang. Sekarang mari penyebutnya. Berarti tangen 9x dibagi X. Dikurangi, ini tandanya negatif. Tangen 3x dibagi X. Dikurangi sinus X dibagi X. Kalau sudah seperti ini, jadi terasa mudah. Limit tangen 7x dibagi X ditambah tangen 3x dibagi X dikurangi sin 5x dibagi X dibagi tangen 9x dibagi X dikurangi tangen 3x dibagi X dikurangi sinus X dibagi X, di mana X-nya mendekati 0. Hasilnya ini yang pertama 7, yang kedua plus 3, yang ketiga negatif 5, yang penyebut 9, negatif 3, negatif 1. 7 ditambah 3 dikurangi 5 hasilnya 5. 9 dikurangi 3 dikurangi 1 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi, perhatikan anak-anakku, nilai dari limit tan 7x ditambah tan 3x dikurangi sin 5x dibagi tan 9x dikurangi tan 3x dikurangi sin x, hasilnya adalah 1. Paham? Ini untuk aplikasi penjumlahan dan pengurangan. Mari sekarang kita lanjutkan pada contoh 8. Yaitu kita pada contoh 8 ini tentang sudut berelasi. Kenapa sudut berelasi? Pada contoh 8 mari kita perhatikan. Fungsinya nih. Fungsinya pembilangnya adalah cos. Coba kalian perhatikan. Pada rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, rumus 5, rumus 6. Nggak ada yang menyebutkan fungsi cos. Fungsi cos ini tidak ada di dalam ketentuan rumus dasar. Nah, supaya ini bisa diselesaikan. Oh, berarti kalau kayak gitu nggak bisa diselesaikan, Pak? Bisa. Bisa diselesaikan. Caranya yaitu dengan menggunakan sudut berelasi. Yaitu pada sudut di kuadran 1 apabila ada seperti ini. Nah, di sini adalah sudut X-nya, misalnya di sini X-nya, maka sudut kan saling berelasi antara ini dengan yang ke sana. Nah, ini dikatakan sudut yang saling berelasi. Nilainya berapa? Kalau ada kosinus X, maka rumus fungsi sinusnya adalah menjadi sinus 90 derajat dikurangi X. 90 derajat ini kalau ditulis dalam sudut radian maka menjadi pi per 2 radian. Pi radian per 2 ini nilainya sama dengan 90 derajat. Ini fungsi sinusnya cek, variabel X-nya juga tetap. Lalu ini yang akan kita gunakan mengganti dari fungsi kosinus. Sehingga soal ini perhatikan, cos X dibagi X min pi per 2 di mana X mendekati pi per 2, berubah cosnya diganti menjadi pi per 2 min X dibagi X min pi per 2 untuk X mendekati pi per 2. Bisa dipahami nih? Sampai di sini. Nah, di sini fungsi yang di atas adalah pi per 2 min X. Nah, kalau ini
X min pi per 2. Oh, kebalik ini. Supaya ini tidak kebalik, maka tanda di depan ini dikasih tanda negatif. Kalau tanda negatif, maaf ini biar ada beda, ini tanda negatif. Nah, tanda negatif ini mengubah letak dari X min pi per 2 menjadi pi per 2 min X ini. Tahu perubahannya dengan adanya tanda negatif. Ini balik. Nah, membalik. Sehingga sekarang fungsi yang di atas dengan fungsi yang di bawah sudah sama. Lalu tanda X ini kita keluarkan ke depan sini, menjadi di sini. Nah, ini di sini. Di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini berasal dari sini. Yang tadinya di penyebut. Nah, maka berubah menjadi limit sin. Nah, ini apa nih? Pi per 2 min X dibagi pi per 2 min X. Di mana X mendekati pi per 2. Kalau seperti ini hasilnya 1. Tapi di depan tanda ini ada tanda negatif. Sehingga jawabannya adalah negatif 1. Paham ya? Jawabannya jadi negatif 1. Nih, jawabannya jadi negatif 1. Ini soal yang sudah aplikatif atau penggunaan rumus. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan contoh yang ke-9. Apa pada contoh ke-9? Yaitu limit fungsi. Perhatikan di sini tandanya yaitu sin 3x kali. Nah, kali tangen 2x. Pada penyebut yaitu tangen 2x ini juga kali. Oke. Yang pada contoh 7 adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada contoh yang 9 adalah bentuk perkalian, di mana X-nya mendekati 0. Oke. Maka ini ketemunya berapa? Lalu penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang sudah ada di depan ini harus dirubah dengan mengalihkan dengan bilangan 1. Sehingga ini dikalikan pembilang diperoleh ini. Ini dikalikan tangen 2x menjadi tangen 2x per x. Penyebutnya juga menghasilkan ini. Juga penyebut yang belakang menghasilkan ini. Jadi ada limit yang ke atas, ada limit yang ke bawah diperoleh. Limit sin 3x dibagi x adalah 3. Limit tan 2x dibagi x hasilnya 2. Penyebutnya tangen 2x dibagi x hasilnya 2. Limit sin 5x dibagi x hasilnya 5. Perkalian, maka pembilang kali pembilang 3 kali 2. Penyebut kali penyebut 2 kali 5. 3 kali 2 hasilnya 6. 2 kali 5 menghasilkan 10. Kalau disederhanakan menjadi, ini bentuk sederhananya menjadi 3/5. Oke, itu anak-anakku tentang materi pada video pertemuan yang kedua ini. Untuk tugas selanjutnya, kalian lihat soalnya di Google Classroom. Nanti akan Pak Kino berikan soal-soalnya, kemudian setelah selesai kalian kerjakan di buku, difoto, setelah difoto dikirimkan ke atau diupload ke tugas di Google Classroom. Nanti sama Pak Kino akan dikoreksi, jika ada kesalahan nanti akan diberi komentar pada Google Classroom. Itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.